sekarang di triwulan ketiga ini akan ada lagi yang kita coret. Jadi setiap triwulan hasil pemutakhiran dari BPS yang paling terakhir itu kita jadikan pedoman untuk menyalurkan bantuan. 44.000 diantaranya sudah kita putus tidak terima lagi bansos, ya, atau maaf 55.000 sudah tidak terima bansos lagi. Nah, tinggal sekarang 44.000 yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos. Nah, setelah ada impres ini, konsolidasi kami dengan BPS adalah ground check, turun ke lapangan lewat instrumen yang kami miliki untuk memastikan bahwa penerima bansos ini memang layak dan memenuhi kriteria. Dari 12 juta yang kita datangi ke rumahnya masing-masing itu ada 1,9 juta yang dinyatakan tidak layak menerima bansos. Maka itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Itu satu. Setelah itu kami datang ke PPATK. Datang ke PPATK atas izin Presiden untuk menyerahkan NIK penerima bansos yang melalui Kementerian Sosial. Dari 30 juta itu ditabrakkan dengan 9 juta pemain judol, akhirnya ada 600.000 lebih yang main judol. Nah, sekarang muncul lagi temuan dari PPATK adanya penerima bansos yang istilahnya ini sebenarnya tidak layak untuk menerima bansos sesuai ketentuan, ya. Istilahnya profesi yang anomali lah. Nah, lebih dari 100.000 yang katakanlah ditengarai sebagai mereka yang tidak berhak menerima bansos dengan profesi sebagai ASN atau PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, DPRD, DPR, dokter, dosen, manajer atau eksekutif. Lebih dari 100.000. Nah, 44.000 diantaranya sudah kita putus tidak terima lagi bansos, ya, atau maaf 55.000 sudah tidak terima bansos lagi. Nah, tinggal sekarang 44.000 yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos. Nah, saya tanya kepada PPATK, apa benar ini mereka memang profesinya dokter atau pegawai BUMN? Nah, katanya informasi yang saya dapat bahwa ini adalah pengakuan mereka ketika dulu membuka rekening di bank-bank milik pemerintah tersebut. Nah, ini kita siang ini nanti kita akan rapat dengan bank-bank himbara itu, bank milik pemerintah, untuk memastikan bahwa mereka ini adalah sesuai nggak dengan profesi aslinya. Nah, ini nanti kita akan lakukan pendalaman, tidak hanya soal yang berprofesi sebagai pegawai BUMN, tapi juga yang dokter, dosen, dan lain-lain, termasuk yang saldonya itu lebih dari 2 juta, lebih dari 3 juta, maupun lebih dari 5 juta. Jadi intinya ini memang kita cukup prihatin, ya. Kita ingin terus mendalami, dan apa yang selama ini menjadi arahan dari Bapak Presiden, kita temukan memang kenyataannya di lapangan. Ada orang-orang yang tidak berhak menerima bansos, tapi justru mereka malah menerima bansos. Pak Menteri, ya. Per 3 bulan sekali, jadi per triwulan. Jadi ini triwulan pertama sudah disalurkan, triwulan kedua kita sudah banyak yang nyoret, banyak sekali yang kita coret, ya, lebih dari 2 juta. Nah, sekarang di triwulan ketiga ini akan ada lagi yang kita coret. Jadi setiap triwulan hasil pemutakhiran dari BPS yang paling terakhir itu kita jadikan pedoman untuk menyalurkan bantuan. Jadi tugasnya Kementerian Sosial hari ini adalah salah satu diantaranya membantu pemutakhiran, yang untuk kemudian hasilnya diserahkan kepada BPS. BPS akan melakukan verifikasi dan validasi. Apa bedanya dengan yang dulu? Kalau yang dulu itu Kementerian Sosial yang mengelola data, kemudian juga menyalurkan bansos, lalu juga melakukan monitoring dan evaluasi. Tapi hari ini, ya, kita tidak bisa lagi sendiri begitu. Jadi supaya tidak ada konflik kepentingan. Penyaluran jalan terus. Jadi ini Agustus ini kita akan nyalur triwulan ketiga dengan data terbaru dari BPS. Kita sedang menunggu ini data terbaru yang insya Allah minggu ini akan kita terima. Minggu depan insya Allah udah salur kepada mereka yang memang masuk di dalam data dan valid, ya, langsung kita salurkan. Secara bertahap, yang salah sasaran, ya, yang tidak valid akan kita koreksi dan akan kita coret, kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Lebih-lebih data sekarang ini sudah rankingan.
Jadi ada set desil 1, desil 2 sampai desil 10. Nah, fokus kita nanti adalah membagi atau menyalurkan kepada desil 1 sampai 4, yaitu miskin, miskin ekstrim, dan rentan.